Halo, Siap. gua biasa dipanggil Edo. Gua sekarang kerja sebagai relationship manager. Kebetulan handle klien korporasi khususnya di sektor perkapalan. Halo kawan Ricci, balik lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ricci Wijaya. Dan kali ini ada segmen khusus, dan segmen ini baru muncul di tahun ini, yaitu segmen Rich Blue Sea. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau kawan Ricci punya background seorang bankir, pengalaman terkait dengan dunia. Kalau Blue Sea berarti teman-teman sudah paham ya, sudah mendapat gambaran kita sedang berbicara mengenai lautan. Tapi bukan lautannya. Kita berbicara mengenai industri perkapalannya. Nah, untuk itu kita sudah hadir di sini bersama kita semua, ada Mas Aditya Redo Iksano Putra. Halo Mas Ricci. Halo Mas, Salam panggilannya apa kenal. nih Mas? Edo. Mas Edo, salam kenal Mas Salam Edo. kenal Mas Ricci. Jadi Mas Edo ini temen saya. Jadi temennya Mas, panggilannya apa sih? Pratama Notariza. Ya. Benar ya. Jadi segmen ini juga khusus untuk apa namanya dari dia nih, dari Iya, Pratama benar. Notariza. Dia emang itu apa? Seneng. Passion dia. Oh, passionnya di sana, di dunia perkapalan. Perkapalan. Oke. Nah, nanti kita akan kupas nih terkait dengan dunia perkapalan seperti apa dari sudut pandang seorang Mas Edo. Ya, Mas Edo ini kita coba tanya-tanya dulu kaitannya dengan karirnya sekarang, terus juga mungkin latar belakangnya seperti apa. Mungkin Mas Edo boleh kenalan dulu dengan Iya. kawan-kawan di rumah. Halo, panggil gua aja nggak apa-apa ya? Boleh, Gua siap. biasa dipanggil Edo. Gua sekarang kerja sebagai relationship manager. Kebetulan handle klien korporasi khususnya di sektor perkapalan seperti itu. Dan ini hampir sudah 5 tahun lah, 5 ke 6 tahun gua bekerja sebagai RM, kalau bisa disingkatnya itu si relationship manager itu. Atau account officer ya. Yes, betul. Beberapa sih manggilnya account officer gitu ya. Betul, Kalau di betul. tempat gua memang relationship manager gitu. Oke. Bilangnya gitu. Tapi Mas Edo, sebelum kita lanjutin bicara mengenai kesibukannya saat ini Iya. di dunia perbankan, boleh kita flashback dulu nih teman-teman. Mas Edo ini kalau kita lihat-lihat ya, saya baca dari CV-nya, punya latar belakang pendidikannya cukup menarik nih. Ini yang kalau orang Indonesia sekarang sedang banyak yang dicari, karena ada program-program juga dari Kemendikbud, yaitu program pertukaran pelajar keluar, itu ada ISMA, di mana orang-orang berminat sekali untuk mencari universitas luar dan kuliah di sana selama 1 semester. Iya. Nah, sementara Bang Edo ini adalah lulusan dari Gua kuliah di Swiss German University. Oke. Itu dengan apa namanya, departemen atau fakulti apa ya, Mas? Di sana. Waktu itu gua majornya di Industrial Engineering, teknik industri. Gitu, Oke. Bos. Teknik industri ya. Kenapa milih teknik industri ya itu dulu pertimbangan ya. Kayaknya kalau teknik industri ini teknik yang nggak begitu teknik dan bisa kemana aja gitu dulu pertimbangannya. Iya, karena masih masuk ranah manajerialnya juga, Yes, tekniknya juga gitu betul. ya. Seperti itu sih, Mas. Memang waktu itu kan wah, orang pada banyak kan kalau ini teknik mesin spesifik gitu ya. Memang gue cari yang bisa lebih ke general sih. Jadi once kita udah lulus tuh chance buat keterima di industri apa aja lebih masuk gitu. Iya. Mau di FMCG, Iya. even ke banking atau misalnya manufaktur gitu ya. Kalau teknik industri ini kayaknya lebih cakupannya lebih luas lah. Gitu. Memang secara spesifik yang dipelajari mulai dari ekonomi sampai teknik produksi pun ada ya di situ ya, sampai Iya, IT pun masuk juga gitu. Iya, betul. Kalau di teknik industri gitu sih. Mas, Oke. paling Jadi sekarang terjun ke dunia perbankan yes. dan
menghadapi beberapa klien juga cukup ya bukan mudah lah untuk Iya. memahami bagaimana prosedur atau bisnis mereka itu jauh lebih mudah dipahami karena punya background Iya teknik betul, industrinya karena ya. gue pas kuliah itu juga kan kalau di teknik industri memang kita sebenarnya lebih diajarin waktu itu kalau di kampus gue ya di SGU ini teknik industrinya lebih kayak ke approach-nya tuh ke konsultan gitu loh. Jadi udah mulai semester 5 ke atas kita lebih banyak dikasih modul-modul seperti case study gitu. Misalnya kita dikasih case, ini perusahaan mau improve revenue gitu, Iya, 10% within this year gitu. Lu mau harus apa gitu? Lu mau harus reduce cost kah? Betul. Apa mau increase capacity lu buat naikin revenue lu gitu. Nah itu waktu itu approach-nya sih kalau kampus gue ke arah sana gitu. Itu setelah semester 5. Majority 5 ke atas. 5 ke atas. Dan 1 sampai 4 itu lebih ke technical yang kayak tadi. Teknik produksi, terus production planning, inventory control gitu. Nah, kalau yang 5 ke atas kita 5 sampai 7 tuh kita lebih berkutat namanya itu Industrial Engineering System Design gitu, IESD gitu singkatannya. Dan itu yang hampir makan waktu setiap minggu itu project-project buat mata kuliah itu gitu. Berarti kalau di sana di mana tadi Swiss? Iya, di Swiss SGU. German University. University itu metodenya menggunakan project based learning. Sebenarnya enggak juga sih, sama kayak kampus lain dulu namanya apa ya Mas, kita di sistemnya itu ya Active learning ya? iya, Atau ada problem based learning? cuman memang saat ada mata kuliah dosen ini memang dia meskipun kita dikasih modul buku, dia mau nggak bukunya itu cuman buat jadi supporting kita doang lah. Oke. Sisanya dia kasih project gitu. Bukunya itu jadi buat landasan kita buat ngerjain project gitu. Tapi bukan project dosennya kan? Bukan. Bukan. Mana tuh ada dosen yang nyambi project? Wah, itu emang yang ngerjain ada mahasiswa. juga emang. Oh, ada juga. Iya, cuman ya nggak itu modul sampingan lah. Iya. Oke. Nah, terus kita ngobrol masalah terkait dengan karir setelah kuliah. Mas langsung pulang ke Indonesia, terus langsung melamar di banyak perusahaan atau emang langsung tertuju pada perbankan yang satu ini? Oke, jadi kalau bisa cerita, gue waktu kuliah di SGU ini memang sistemnya di double degree ya. Oke. Jadi gue pas semester 6 itu 6 bulan itu gue ke Jerman gitu kan. Ya gue kuliah sambil magang lah di sana buat tambahan living cost sama buat jalan-jalan lah. Kalau di sana kan kapan lagi gitu ke sana. Betul. Terus pulang, jadi semester 7-8 memang udah ngerjain project sama sekalian, kalau kita nyebutnya tesis ya sebenarnya. S1 tuh skripsi urusan di tapi ini. Skripsi bahasa Inggrisnya juga tesis ya. ngomongnya. Cuman kalau di sini kan buat S2 itu Iya, kebanyakan betul, tesis betul, ya. betul. Ngerjain tesis. Waktu itu lulus 2015 ya. Ngerjain. Habis itu lulus, gue apply ke banyak perusahaan sih jujur gitu. Karena gue mikir ya dengan kampus gua yang statusnya swasta gitu, emang gua nggak kepikiran juga mau pokoknya teman-teman gua itu di kampus memang pasti carinya either multinational company atau yang private swasta nasional gitu. Nah udah kita apply banyak semua gitu, termasuk waktu itu ada senior gua di kampus bilang gitu, kok anak-anak teknik industri sekarang lebih ke maunya ke yang manufaktur gitu ya, misalnya ke FMCG, ke industri pokoknya yang terkait dengan produk produksi gitu. Dia bilang lu nggak ada keinginan coba banking gitu. Kebetulan dia kerja pertama kali di salah satu bank multinasional lah yang cukup besar dan punya nama gitu. Waktu itu akhirnya dia yang kasih gua, ini ada posisi nih di situ gitu, lu apply aja gitu, coba di banking industry gitu kan. Ya gua apply,
kebetulan terus langsung diterima yang pertama kali itu sih gitu kan. Dan gue pertama kali masuk ke banking juga sebenarnya bener-bener gue nggak tahu nih, nggak pernah belajar sama sekali kan terkait banking secara spesifik gitu. Cuman ya di situ gue lihat orang-orang di banking ini latar belakangnya beda-beda juga kan. Iya, betul. Jadi kita yang harus catch up cepet lah gitu ya, terkait industri ini kerjanya gimana gitu kan. Ya udah akhirnya yang pertama kali keterima itu gue masuk gitu. Dan udah masuk di dalam, gue lihat ini menarik juga gitu. Ini cakupannya luas karena yang selama ini gue bayangin banking ini cuman serve buat retail doang gitu, buat customer perorangan gitu kan. Ternyata di dalam mereka serve klien korporasi juga gitu, pertukaran mata uang. Even kalau ada divisi namanya treasury itu ngelola likuiditas ya, bendaharanya bank gitu kan. Jadi ini luas banget ini industri dan gue semakin wah ini kayaknya menarik gitu untuk industri perbankan nih gitu ya. Paling itu sih. Bener sih, sama saya juga awalnya berpikir ngapain kerja di bank gitu kan paling ngurusin tadi retail cuma nasabah yang tabungan giro ternyata gitu. Pas kita benar-benar masuk ada product knowledge-nya luar biasa. Betul. Oke, kalau misalnya tadi punya pengalaman sekarang kan di perbankan BUMN plat merah. Pertama berarti bukan ya itu? Bukan. Yang MNC-nya? MNC ya, dulu di MNC terus hampir 10 bulan, hampir setahun lah. Terus coba, ya biasa dulu kan kita kalau fresh graduate pengennya MT gitu yang manajemen training gitu. Terjamin masa depannya. Ya gitu kan, future leader, ya kan? Makanya kita cobalah ke beberapa ya. Waktu itu karena ya gue mungkin kalau nggak belum pernah ada pengalaman di multinational bank ini juga, mungkin gue kayaknya belum di tempat gue sekarang gitu kan. Jadi ya karena tadi gue merasa background kampus gue yang swasta itu ya kan kampus-kampus kalau yang lain kan yang udah well known kayak Sakti gitu kan udah punya sejarah panjang gitu ya, nama ini kalau kampus gue kan baru berdiri gitu kan. Jadi gue mikir ya chance-nya buat kalau kayak masuk ke BUMN gitu kayaknya ya kecil lah gitu. Tapi ya itu ya balik lagi ya, rezeki kita nggak ada yang tahu kan ya. Keterima dan kebetulan ya gue ngerasa bank yang satu yang gue kerja sekarang nih cukup dipandang lah baik di kalangan retail. Dulu gue pas kuliah ya banyak yang menggunakan juga gitu. Di plat merah itu ya? Iya, betul. Ada perbedaan culture nggak sih yang plat merah dan kita ngomong plat hitam lah ya atau apa? Iya. Ada perbedaan culture nggak sih? Sebenarnya ini menariknya ini ya, dulu mikir juga kan. Sempet teman gue dulu di tempat gue kerja sebelumnya, dia duluan resign masuk bank plat merah. Cuman seminggu nggak jadi signing over dia. Bilang oh kayaknya beda culture nih gitu kan. Tapi gue kalau tempat gue sekarang ini jujur aja menurut gue nggak yang kayak gue dulu juga sempet skeptis gitu kan. Wah ini plat merah ini nih misalnya apalah birokrasi panjang atau apa. Tapi ternyata pas masuk ini ya enggak juga gitu. Menurut gue malah sekarang ya semua berbasis kinerja gitu semuanya. Jadi semua punya equal opportunity yang sama gitu kalau di tempat gue bekerja sekarang ya. Memang secara culture yang paling bedain kan kalau emang di multinational company gitu kan orientasinya benar-benar profit kan. Kalau kita di bank plat merah ini ya pasti ada sisi selain harus profit juga ada kepentingan buat serve nation gitu. Jadi buat ya buat dalam negeri gitu kan. Ya buat kepentingan dalam negeri gitu. Agent of development-nya juga maksudnya kuat jalan gitu. Nah itu sih yang paling bikin beda ya menurut gue ya approach ini ya
approach bank yang pernah gua kerja sekarang Kerja, ini ya. gitu. Berarti per 2 ya? Dua aja sih. Dua aja. Berarti nggak akan kemana-mana. Nah sama untuk segmen ini mungkin kita juga akan lanjut nanti bahas kemana sih, bahas perkapalannya kok belum. Bentar, kita ulas dulu masalah personal life dan karirnya Mas Edo dulu nih. Iya. Karena supaya nanti agak relate nih. Oh ternyata sudut pandangnya bukan dari profesional di bidang perkapalannya, tapi adalah dari sisi bankirnya untuk melihat bagaimana sih industri perkapalan ini. Sebenarnya industri ini sangat menarik ya. Cuman ya tadi karena orang banyak yang belum paham dan belum tahu. So, Iya. stay tune, kita akan kembali lagi di part berikutnya. Bye.